Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya bahan dasar dari permen karet yang sedang Anda kunyah? Jika Anda berpikir itu adalah sesuatu yang alami, Anda benar tapi hanya di masa lalu. Permen karet modern Anda, sayangnya, sebagian besar adalah produk turunan minyak bumi, plastik yang kita buang ke tempat sampah. Namun, sebelum plastik mengambil alih, ada satu getah tropis yang manis dan legit yang menjadi tulang punggung seluruh industri permen karet dunia. Kita berbicara tentang chicle, dan kisah epiknya dimulai di dalam hutan lebat Amerika Tengah. Chicle adalah getah lateks alami yang diekstraksi dari pohon sawo, atau dalam bahasa ilmiahnya Manilka rhazapota. Ini adalah pohon yang sama yang menghasilkan buah sawo manis yang mungkin pernah Anda santap. Jauh sebelum permen karet ditemukan, suku Maya dan Aztec kuno sudah mengunyah getah ini. Mereka menggunakannya bukan hanya sebagai penyegar napas atau penghilang rasa lapar, tetapi juga untuk menjaga kebersihan gigi. Ini adalah praktik kuno. Namun butuh berabad-abad sampai chicle siap menjadi komoditas global. Kelahiran industri permen karet modern adalah kisah yang aneh dan kebetulan, dimulai dengan seorang mantan diktator yang diasingkan. Pada abad ke-19, Antonio Lopez de Santa Anna, mantan presiden Meksiko yang terkenal, melarikan diri ke New York. Ia membawa serta getah chicle, berharap bisa menjualnya. Di sana, ia bertemu dengan Thomas Adams, seorang penemu yang ambisius. Awalnya, Adams mencoba memvulkanisir chicle, mencampurnya dengan bahan kimia agar menjadi karet yang lebih keras dengan harapan bisa menjadikannya ban atau mainan. Eksperimen ini gagal total. Namun, Adams memperhatikan sesuatu yang menarik. Getah itu sangat enak dikunyah. Dengan sedikit tambahan gula dan perasa licorice, ia menciptakan sesuatu yang revolusioner. Adams pada tahun ke-1871, permen karet modern telah lahir dan permintaan global meledak. Tapi dari mana semua getah ini berasal? Untuk memenuhi permintaan yang luar biasa ini, dibutuhkan sekelompok pahlawan hutan yang gigih yang dikenal sebagai chicleros. Bayangkan ini, pria-pria ini harus memanjat pohon sawo yang tingginya mencapai puluhan meter di tengah hutan belantara, menghindari ular dan serangga berbahaya. Dengan kapal khusus, mereka menyayat kulit pohon dengan pola zigzag yang khas. Pola ini dirancang agar getah lateks putih kental, yang sering disebut sebagai darah pohon, bisa mengalir perlahan ke wadah di bawah. Getah ini kemudian dikumpulkan dan direbus hingga mengental menjadi balok-balok padat siap dikirim ke pabrik permen di seluruh dunia. Pekerjaan chicleros sangat keras, berbahaya, namun vital. Chicle mendominasi pasar hingga pertengahan abad ke-20. Lalu, apa yang terjadi? Mengapa permen karet kita sekarang terasa seperti plastik? Dua hal utama menghancurkan industri chicle alami. Pertama, permintaan terlalu tinggi. Eksploitasi berlebihan membuat pasokan chicle menjadi tidak berkelanjutan. Memanen getah secara alami butuh waktu, dan pabrik ingin lebih cepat. Kedua, munculnya revolusi kimia pasca Perang Dunia II. Para produsen permen karet menyadari bahwa mereka bisa beralih ke polimer sintetis yang pada dasarnya adalah plastik berbasis minyak bumi seperti polyethylene. Bahan ini jauh lebih murah dan pasokannya stabil, tidak perlu khawatir dengan musim panen atau chicleros di hutan. Ini adalah perpisahan yang tragis. Industri memilih efisiensi dan biaya rendah daripada keberlanjutan. Permen karet yang kita beli di supermarket kini mengandung bahan dasar yang hampir identik dengan botol plastik. Namun, warisan chicle tidak sepenuhnya mati. Beberapa merek premium dan organik mulai menyadari keunggulan chicle yang asli. Ia biodegradable, ramah lingkungan, dan tidak meninggalkan sampah plastik abadi. Dan inilah fakta menarik yang menghubungkan kisah ini kembali ke meja makan Anda saat Anda menikmati buah sawo. Teksturnya yang sedikit berpasir itu sebenarnya adalah butiran kecil lateks yang tersisa secara harfiah. Sisa-sisa dari bahan dasar permen karet kuno. Kisah chicle adalah pengingat bahwa terkadang solusi terbaik dan paling berkelanjutan sudah ada di alam. Bahkan jika kita memilih untuk mengabaikannya demi pilihan yang lebih murah dan buatan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa!